Jajan cireng di Bekasi. Cakep. Ketemu mantan sama pacar baru. Cakep. Sejarah bisnis bikin usaha makin berisi. Cakep. Bareng gue si Kece Ujang yang seru. Bro, di video sebelumnya kita udah bahas kisah tentang Pak Hatta, founder ekonominya Indonesia, yang ngajarin kita bahwa kemerdekaan tanpa kemandirian ekonomi itu cuma wacana. Tapi, hari ini kita bahas partner sekaligus lawannya, dalam gaya. Kalau Hatta itu kayak CFO yang kalem, Soekarno ini kayak CEO flamboyan, jago pitching, jago orasi, jago bikin massa jatuh cinta. Pokoknya bro, kalau Soekarno hidup di era sekarang, feed Instagram dia isinya quote, peci putih, dan 100 juta follower. Lo bayangin aja, negara belum ada, rakyat masih dijajah, tapi dia udah branding Indonesia kayak produk baru. Ngomong dikit langsung trending. Nulis teks proklamasi, langsung viral satu bangsa. Dan nanti, di akhir video kita bakal bahas 3 pelajaran branding dari Soekarno yang sukses dipraktekin sama Sido muncul. Oke? Gas! Bro, lu pernah mikir gak? Gimana caranya satu orang bisa bikin jutaan orang percaya, bangkit, dan siap mati demi satu kata, merdeka? Bukan pakai uang, bukan pakai senjata, tapi pakai kata-kata. Namanya Soekarno. Tapi tahan dulu, dia bukan sekedar presiden pertama Indonesia. Dia itu kayak founder startup negara yang nge-launch brand Indonesia ke panggung dunia. Lu tau nggak, pas pidato di PBB, dia nggak cuma ngomong, dia jual visi. Panggung internasional itu ibarat pitch deck raksasa, dan Soekarno, dia presentasi kayak bos. Dia ngerti satu hal penting, kalau lu nggak branding negara lo, dunia bakal nge-labelin lu seenaknya. Di video ini, kita bahas gimana Soekarno jadi brand ambasador kemerdekaan. Bukan cuma buat Indonesia, tapi buat dunia. Siap belajar branding yang bisa gerakin massa? Yuk bro, kita mulai dari Jakarta 17 Agustus. Jadi gini bro, sebelum jadi ikon kemerdekaan, Soekarno itu cuma anak muda biasa yang hobi baca buku dan mikir gimana caranya Nusantara bisa bebas. Tapi lo tahu apa yang bikin dia beda? Dia nggak cuma protes, dia punya visi. Waktu masih kuliah teknik, teman-temannya sibuk gambar jembatan. Soekarno sibuk gambar masa depan Indonesia. Dia ngerti satu hal, kemerdekaan itu bukan cuma lepas dari penjajah, tapi juga merdeka secara pikiran. Makanya dia sering bilang, berikan aku 1000 orang tua, aku akan cabut Semeru dari akarnya. Tapi berikan aku 10 pemuda, aku akan guncang dunia. Itu bukan kata-kata kosong bro. Dia tahu kunci perubahan itu ada di brand pemikiran yang dia sebar ke rakyat. Dari situlah Soekarno mulai ngebentuk brand dirinya. Pemimpin rakyat, orator ulung, dan simbol perjuangan. Dan lo tahu, itu semua dia bangun jauh sebelum Indonesia merdeka. Jadi bro, branding bukan soal tampang, tapi soal visi, konsistensi, dan keberanian buat ngomong beda. Nah bro, lo pikir jalan Soekarno mulus-mulus aja? Enggak men, hidup itu kayak roller coaster. Diburu Belanda, ditahan Jepang, diasingkan berkali-kali. Tapi lo tau yang gokil? Setiap kali dia di penjara, brandnya malah makin kuat. Lo tau kenapa? Karena Soekarno ngerti satu prinsip branding. Kadang tekanan itu justru bikin lo makin bersinar. Waktu diasingkan ke ND dan Bengkulu, dia nggak diam aja. Dia nulis, berdiskusi, ngajarin orang, bikin audiens lokal nempel sama visinya. Bayangin bro, di zaman belum ada medsos, Soekarno udah ngerti cara bikin engagement organik ke rakyat. Bukan pakai algoritma, tapi pakai narasi dan karisma. Dan puncaknya, saat Jepang datang, Soekarno nggak langsung melawan. Dia pilih main strategi, masuk ke sistem Jepang, tapi diam-diam branding kemerdekaan makin kencang. Kayak influencer yang collab sama brand, tapi tetap bawa value sendiri. Intinya, Soekarno tahu kadang lo harus fleksibel, tapi jangan pernah kehilangan arah.
Oke bro, setelah dihajar Belanda, diawasi Jepang dan diseret ke sana kemari, lu kira Soekarno nyerah? Nope, dia malah nyusun launching plan terbesar dalam sejarah Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945 bukan cuma hari proklamasi, tapi hari grand opening brand bernama Indonesia. Lu bayangin bro, dalam waktu singkat, dia tulis teks proklamasi, tanda tangan, lalu launch Indonesia ke publik. Tanpa modal besar, cuma pakai keyakinan dan kata-kata. Dan jeniusnya lagi, dia langsung mikirin branding global. Gak lama setelah proklamasi, Soekarno kirim pesan ke dunia, kita merdeka, ini negara kita, ini identitas kita. Dan lo tahu bro, kenapa dia bisa gerakin rakyat? Karena dia ngerti satu hal penting. Brand itu bukan soal logo atau slogan, tapi soal rasa bangga. Soekarno bikin rakyat bangga jadi Indonesia. Nah bro, setelah proklamasi, lo pikir Soekarno santai-santai? Enggak, dia malah naik level jadi brand ambassador kemerdekaan global. Lo tahu kan konferensi Asia Afrika di Bandung? Itu ibarat event internasional yang dia host sendiri buat nenalin brand baru negara-negara merdeka. Soekarno nggak cuma mikir Indonesia, dia nge-branding dirinya sebagai simbol anti penjajahan buat seluruh dunia. Dan hasilnya? Dari Mesir sampai Kuba, dari India sampai Afrika, banyak pemimpin dunia kenal Soekarno sebagai inspirasi. Dia sukses bikin brand Indonesia dikenal sebagai negara yang berani, independen, dan bersuara keras. Dan bukan cuma di luar negeri. Di dalam negeri, Soekarno ninggalin warisan branding nasionalisme. Bendera, lagu, pidato, bahkan gaya orasinya, semua masih kerasa auranya. Intinya bro, Soekarno ngerti banget kekuatan brand personal dan brand negara. Dua-duanya dia bangun bareng. Dan itu bukan cuma sejarah. Itu pelajaran branding jangka panjang bro. Gila ya bro, kalau dipikir-pikir Soekarno itu bukan cuma presiden pertama. Dia tuh kayak founder yang ngerti betul pentingnya branding. Bukan branding produk, tapi branding bangsa. Makanya jangan heran, dunia kenal Indonesia bukan cuma karena perang, tapi karena pidatonya Soekarno. Oke, daripada gua makin ngelantur, mending kita panggil tim analis branding kita, Batolang. Batolang, waktunya show off teori branding lokal. Tapi ingat ya, jangan terlalu ilmiah, nanti saya malah masuk angin. Terima kasih Ujang. Tenang aja, presentasi saya nggak bikin masuk angin, malah bisa bikin bisnis sehat. Jadi gini gengs, kalau kita ngomongin Soekarno, kita nggak cuma ngomongin sejarah, kita ngomongin branding kelas dunia. Dan lucunya, cara branding Soekarno itu mirip banget sama tolak angin. Yuk kita bahas 3 pelajaran branding powerful dari sang proklamator dan gimana itu dipraktekin sama salah satu brand lokal paling konsisten di Indonesia, yaitu tolak angin. Pelajaran bisnis. Pelajaran pertama, visi itu fondasi brand. Soekarno nggak sekedar ngomong soal merdeka. Dia punya visi Indonesia yang bebas, berdikari, dan berdiri di atas kaki sendiri. Tolak angin juga punya visi besar dari awal. Jamu yang ilmiah dan bisa dipercaya semua kalangan. Bukan cuma jualan herbal, tapi bikin jamu masuk akal buat generasi modern. Itu kekuatan visi yang bikin brandnya bertahan puluhan tahun. Pelajaran kedua, narasi bikin loyalitas. Soekarno itu jagonya narasi. Pidatonya bisa bikin rakyat ngerasa ikut berjuang, ikut punya mimpi. Tolak angin, narasinya sederhana tapi ngena. Orang pintar minum tolak angin. Bukan cuma iklan, itu jadi mantra nasional. Semua orang hafal.
bahkan yang nggak sakit tetap bangga minum tolak angin. Pelajaran ketiga, personal branding sama dengan trust. Soekarno adalah wajah dari brand Indonesia Merdeka. Dia walk the talk. Rakyat percaya karena dia tampil, hadir, dan konsisten. Tolak angin juga begitu. CEO-nya Pak Irwan Hidayat sering muncul di iklan, CSR, bahkan nyetir langsung mobil mudik gratis. Mereka paham, kalau lu mau brand dipercaya, kasih lihat siapa yang dibaliknya. Jadi gengs, kalau kita rangkum pelajaran hari ini, pelajaran pertama, visi itu fondasi brand. Pelajaran kedua, narasi bikin loyalitas. Dan yang ketiga, personal branding sama dengan trust. Itu dia, 3 pelajaran branding dari Soekarno yang sampai hari ini masih relevan, bahkan udah dibuktikan sama brand lokal kayak Tolak Angin. Semoga bisa jadi inspirasi buat lo semua. Baik yang lagi bangun usaha, bangun brand, atau bangun dari rebahan panjang. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sekarang, saya kembalikan ke Ujang. Ujang, tugas saya sudah selesai ya. Bye-bye Ujang. Wah, makasih Mbak Tolang. Saya jadi pengen buka usaha. Walaupun belum tahu usahanya apa. Tapi intinya gini bro, Soekarno ngajarin kita bahwa brand gede itu lahir dari kata-kata, bukan dari diskon. Gue Ujang, pamit, sampai jumpa di episode Sejarah Bisnis selanjutnya. Merdeka! Kalau lo ngerasa dapat sesuatu hari ini, walau cuma satu ide kecil, coba dong like-nya dipencet, komen diketik, dan ya masa nggak subscribe sih? Itu tombol merah di bawah, pencet dong. Oke, gue Ujang, pamit dulu. Ingat, di sini kita nggak cuma nonton sejarah, kita belajar bisnis dari para legenda. Bye-bye. Assalamualaikum.